Selama ini kamu mungkin hanya merasakan kehadirannya dari jauh, seperti bayangan kuat yang tidak pernah menyentuh tanah. Tapi energi semesta sedang berubah. Dia, sosok yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan status yang tinggi, mulai merasa bahwa diam saja tidak cukup. Dia tidak akan lagi membiarkan semua hanya menjadi rasa yang tersimpan. Kini, dia akan melangkah. Dan inilah gambaran tarot tentang langkah besar yang akan segera dia ambil untukmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia yang berjabatan tinggi ini akan melakukan aksi nyatanya untuk kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam aliran energi yang secara halus dan penuh makna ditangkap dari kombinasi kartu-kartu yang muncul dalam pembacaan ini, tampak dengan sangat jelas dan gamblang bahwa ada satu sosok yang selama ini menjaga jarak, seseorang yang tidak menunjukkan dirinya secara terang-terangan dan terbuka, namun terus hadir sebagai bayangan yang mengikuti dari jauh, yang selalu mengawasi dan memperhatikan dari kejauhan. Sosok ini, meskipun tampaknya tidak menunjukkan eksistensinya secara langsung, tetap hadir dalam kehidupan dan pikiran, menjadi semacam bayang-bayang yang tidak pernah benar-benar menghilang, dan selalu mengikuti dari jauh. Ia adalah seseorang yang tampaknya selalu memerhatikan dengan diam dan penuh perhatian, namun tak pernah betul-betul pergi dari kehidupan atau keberadaanmu, seolah-olah keberadaannya tetap melekat dan menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri secara lebih nyata. Sosok ini, dengan segala keberadaannya, secara perlahan mempertahankan kestabilan dan kekuasaan yang ia miliki. Dan ini tergambarkan dengan sangat jelas melalui kartu Four of Pentacles, sebuah simbol yang mewakili seseorang yang sangat menghargai kontrol dan kestabilan dalam hidupnya. Seseorang yang tidak mudah tergoda untuk mengubah haluan hidupnya tanpa melalui perhitungan yang matang dan penuh pertimbangan. Ia adalah pribadi yang duduk di atas pondasi yang ia bangun sendiri, pondasi yang berasal dari kerja keras, dari perencanaan yang hati-hati, dan dari kewaspadaan yang tinggi terhadap segala risiko yang mungkin muncul dan mengancam kestabilan tersebut. Bukan karena ia pengecut atau takut menghadapi kenyataan, tetapi karena ia sangat paham bahwa setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi besar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sistem yang ia bangun, struktur yang ia pertahankan, dan mungkin juga untuk reputasi yang selama ini ia jaga dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa dalam dunia yang penuh risiko dan tantangan, menjaga kestabilan adalah sebuah pilihan yang tidak bisa diabaikan, dan ia berusaha keras untuk tetap berada di posisi itu. Meskipun di dalam hati dan pikirannya, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah dan bergeser. Dia adalah seseorang yang memiliki jabatan tinggi, seseorang yang berada dalam posisi strategis dan penting dalam kehidupan profesional maupun sosialnya. Dan karena alasan itulah, ia sangat berhati-hati dalam setiap tindakan yang diambil, dalam setiap langkah yang diambilnya, dan dalam setiap kata yang diucapkannya. Keberadaannya bukanlah sosok sembarangan atau orang sembarangan. Bisa jadi ia adalah tokoh yang sangat dihormati dan dihargai di lingkungan kerja, atau figur penting yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi tempatmu bernaung. Bisa jadi ia adalah seseorang yang duduk di posisi pengambil keputusan, orang yang jika ia berbicara, maka orang-orang di sekitarnya akan mendengarkan dan mengikuti kata-katanya. Dan jika ia bergerak, banyak mata yang memperhatikan dan banyak perhatian yang tertuju padanya. Namun justru karena semua sorotan dan perhatian itu, ia menjadi semakin terlatih dan mahir dalam menyembunyikan perasaan dan keinginannya sendiri, sehingga tidak mudah bagi orang lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia rasakan dan pikirkan. Ia bukanlah orang yang mudah memperlihatkan niat dan keinginannya secara terbuka, karena ia sangat sadar akan posisi dan tanggung jawab yang diembannya. Dan karena itu,
Ia selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah atau konflik yang tidak perlu. Ia telah hidup cukup lama dalam dunia yang mengajarkan bahwa emosi adalah kelemahan, dan bahwa menunjukkan rasa sangat berisiko, karena bisa menghancurkan apa yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menahan dan menyembunyikan perasaannya, agar tidak sampai mengganggu kestabilan dan kekuasaan yang ia miliki. Namun, di balik semua kedewasaan dan kehati-hatian itu, ada sebuah rasa yang perlahan mulai tumbuh dan berkembang dalam dirinya, yang tidak bisa lagi ia tahan, yang semakin lama semakin membesar dan menguasai pikirannya. Ada sesuatu yang perlahan tapi pasti mulai mengikis tembok tinggi dan kokoh yang telah ia bangun selama ini. Dan itu adalah kehadiranmu yang diam-diam, mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya, yang mulai mengubah dan menggerogoti dinding-dinding pertahanannya. Eight of Pentacles muncul sebagai representasi dari usaha diam-diam dan penuh kesabaran yang selama ini ia lakukan dalam membangun hubungan dan pemahaman terhadap dirimu. Bukan sekadar perasaan spontan atau ketertarikan sesaat yang muncul begitu saja, tetapi ini adalah perasaan yang ia bentuk dan pelihara dengan penuh kesabaran, melalui proses yang tidak instan dan penuh ketekunan. Ia bekerja keras, bukan hanya dalam pekerjaannya dan dalam menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi juga dalam membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap siapa dirimu sebenarnya. Ia menyelami caramu berpikir, mempelajari caramu berbicara, memahami nilai-nilai yang kamu pegang, dan apa yang menjadi prinsip hidupmu. Ia berusaha mengasah pendekatannya, mencari celah yang mungkin bisa ia masuki tanpa mengganggu keseimbangan yang ada, tanpa menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan bisa jadi ia membaca buku yang kamu rekomendasikan kepada orang lain, menonton film yang kamu sukai, atau diam-diam mengikuti jejak digitalmu di media sosial. Semua itu dilakukan bukan karena obsesi yang berlebihan, melainkan karena keinginan yang tulus untuk mengerti dan memahami dirimu lebih dalam, serta keinginan untuk tidak menyakiti hati dan perasaanmu. Ia ingin datang dengan kesiapan dan persiapan matang, bukan dengan kekosongan dan ketidaktahuan, sehingga ketika saatnya tiba untuk menyatakan perasaannya, kamu bisa merasakan bahwa kehadirannya bukan sekadar angin, lalu yang lewat begitu saja, melainkan sebuah fondasi yang kokoh dan kuat untuk membangun sesuatu yang nyata dan bermakna dalam hubungan kalian. Situasi ini bisa terjadi di lingkungan kerja, dunia profesional, organisasi, atau ruang-ruang sosial lainnya di mana keterlibatan emosional dianggap tabu atau setidaknya rumit dan penuh tantangan. Ia tahu bahwa membuka perasaan dalam konteks seperti itu bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena ada risiko besar yang harus dihadapi, ada tanggung jawab yang harus dipikul, dan ada banyak mata yang mengawasi dan menilai setiap langkahnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak main-main dan tidak sembarangan dalam menjalani proses ini. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang dan hati-hati, dalam diam dan penuh ketekunan. Dalam diam, ia telah menata langkah-langkahnya, mempersiapkan diri secara mental dan emosional, serta menyusun keberaniannya secara perlahan-lahan, seperti seorang arsitek yang membangun rumah masa depan dari batu bata kecil yang dikumpulkan dan disusun selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan, dan ia bersedia untuk menjalani semuanya demi mendapatkan peluang yang terbaik. Namun, kemunculan dua kartu Ten of Swords dalam satu pembacaan ini bukanlah pertanda ringan dan sepele. Ini adalah sinyal yang sangat kuat dan tegas bahwa ia tengah membawa beban luka yang dalam dan berat, yang mungkin berasal dari pengalaman pahit dan menyakitkan di masa lalu. Bisa jadi ia mengalami pengkhianatan dari seseorang yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Atau mungkin ia telah melewati fase kehancuran dan keruntuhan yang membuatnya mempertanyakan makna hidup, kesetiaan, dan bahkan eksistensinya sendiri. Dunia yang selama ini ia percayai sebagai tempat yang bisa dikendalikan dan dikendalikan, tiba-tiba menjadi asing dan kejam, penuh dengan ketidakpastian dan keraguan.
Ia mungkin kehilangan seseorang yang sangat berarti dan dekat baginya, atau ia gagal mempertahankan sesuatu yang selama ini menjadi pilar utama dalam hidupnya. Apapun bentuknya, ia pernah sampai pada titik di mana ia merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak tersisa satupun tumpuan yang bisa membuatnya bertahan, selain dirinya sendiri yang berusaha keras untuk tetap bertahan dan bertahan dengan sisa kekuatan yang ada. Tapi dari titik terendah dan paling gelap itu, ia mendapatkan pencerahan dan inspirasi yang tidak pernah ia sangka akan datang dari kamu, dari kehadiranmu yang penuh makna dan harapan. Ia mulai melihat bahwa di antara semua orang yang ia kenal dan temui selama hidupnya, hanya kamu yang mampu memberikan kehangatan dan kedamaian tanpa syarat, tanpa memandang latar belakang atau status. Hanya kamu yang tidak menuntut dan tidak memaksa, tidak menghakimi dan tidak menuntut balasan. Kamu adalah pelita kecil yang menerangi kegelapan malam yang panjang dan dingin. Sebuah kehadiran yang mampu mengembalikan harapan dan semangat, meskipun tanpa kata-kata dan tanpa ucapan langsung. Kamu adalah cahaya yang menyinari jalan gelap, yang dulu terasa tak berujung, dan kehadiranmu menjadi obat dan penguat di tengah kekosongan dan kehampaan yang selama ini menyelimuti hatinya. Two of Pentacles menunjukkan bahwa ia tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah dalam mencoba menyeimbangkan semua ini, semua perasaan dan pertarungan batin yang terus berlangsung di dalam dirinya. Ada pertarungan yang sangat melelahkan dan penuh tekanan antara menjaga nama baik dan reputasi yang ia bangun selama ini, dan di sisi lain, mengejar sesuatu yang jauh lebih bermakna dan autentik dalam hidupnya. Ia bergulat dengan rasa bersalah, dengan ketakutan, dan dengan keraguan yang muncul setiap kali ia membayangkan dan memikirkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia benar-benar memutuskan untuk mengikuti hati dan keinginannya, yaitu kamu. Tapi kemudian hadir sosok yang sangat memikat dan menginspirasi, yaitu Queen of Wands, sosok yang mewakili dirimu dalam pandangannya. Kamu adalah api yang hangat, terang, dan menyala-nyala, yang mampu membakar dan menghangatkan hati dan pikirannya. Karisma dan energi kamu memancar secara alami dan tanpa usaha yang berlebihan, membuatnya merasa hidup setiap kali ia mengingat senyummu, mendengar suaramu, atau bahkan hanya membaca tulisanmu yang penuh makna dan kedalaman. Kamu menarik bukan hanya secara fisik. Meskipun kamu jelas memiliki pesona yang tidak bisa diabaikan dan memikat hati, tetapi kamu juga memikat secara spiritual dan intelektual. Sehingga ada keutuhan dan kekuatan dalam dirimu yang membuatnya merasa bahwa untuk sekali saja dalam hidupnya, ia ingin memilih bukan berdasarkan logika dan strategi semata, tetapi berdasarkan cinta yang sesungguhnya dan tulus. Page of Pentacles kemudian muncul sebagai tanda bahwa niat awal yang mulai terbentuk dan menemukan bentuk nyata. Ia tidak ingin lagi berada di balik bayangan dan keraguan, tetapi ia mulai merancang langkah-langkah konkret dan nyata. Mungkin dalam bentuk kolaborasi profesional, tawaran kerjasama, atau ajakan untuk memulai sesuatu yang baru dan bermakna bersama. Ia ingin menghadirkan dirinya dalam hidupmu sebagai seseorang yang nyata dan bisa kamu andalkan, seseorang yang kamu tahu akan selalu ada saat kamu membutuhkannya, dan yang bisa menjadi sumber kekuatan dan dukungan. Niat dan keinginannya itu bukan lagi sekadar angan-angan dalam diam, tetapi mulai mengikis keraguan dan ketakutan yang selama ini menghalanginya. Dan ia mulai menyusun keberaniannya untuk hadir dan menunjukkan diri secara nyata dan konkret dalam hidupmu. Three of Cups memberi gambaran tentang hasil dari perjuangan dan usaha ini. Akan ada momen kegembiraan, perayaan, dan rasa syukur yang mendalam ketika akhirnya ia memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya dan mengungkapkan niat dan perasaannya secara nyata. Mungkin ia akan mengajakmu dalam sebuah proyek penting, atau memperkenalkanmu ke dalam lingkaran yang selama ini tertutup dan jarang kamu temui. Mungkin ia akan menciptakan momen-momen kecil yang penuh kehangatan dan kebahagiaan, yang membuka ruang lebih besar untuk perasaan tumbuh dan berkembang lebih jauh di antara kalian berdua. Namun satu hal yang pasti dan tidak bisa disangkal. Perasaan ini tidak lagi akan berada dalam kegelapan dan keraguan,
melainkan akan dibawa ke dalam cahaya dan terang yang penuh harapan. Dalam cahaya itu, kalian berdua akan menemukan kebahagiaan yang tak terduga dan tak ternilai harganya, sebuah kebahagiaan yang muncul dari keberanian dan kejujuran hati. Namun, munculnya kembali kartu Ten of Swords di bagian akhir dari pembacaan ini menjadi sebuah penegasan dan pengingat bahwa sebelum ia benar-benar bisa bersama kamu dan membangun hubungan yang nyata dan langgeng, ia harus menutup bab lama yang penuh luka dan kegelapan dari masa lalu. Ia tahu bahwa cinta yang sejati dan tulus tidak bisa dibangun di atas reruntuhan dan luka yang belum dibersihkan. Dan ia harus berani melepaskan dan meninggalkan kenyamanan, kekuasaan, atau bahkan hubungan yang selama ini ia pertahankan meskipun hatinya sudah tidak lagi di sana. Dalam keputusannya untuk berbuat demikian, kamu menjadi satu-satunya alasan dan motivasi yang mendorongnya untuk berani melangkah, karena kamu adalah cahaya di ujung lorong panjang yang telah ia tempuh dalam keheningan dan kesendirian. Kamu adalah arah dan tujuan yang selama ini ia cari dan nantikan dalam kebingungan dan kehampaan yang melanda hidupnya. Ini bukanlah kisah cinta yang biasa dan sederhana. Ini adalah cerita tentang keberanian dan keberanian seseorang yang telah jatuh dan mengalami kejatuhan yang sangat dalam, tetapi kemudian memilih untuk bangkit kembali karena satu cahaya kecil yang tidak pernah padam dan selalu menyala, meskipun dalam keadaan gelap dan penuh tantangan. Ini adalah tentang seseorang yang telah melihat semua sisi dunia, yang baik dan yang buruk, dan kemudian memutuskan untuk mempercayai dan memperjuangkan cinta, sekali lagi, hanya karena kamu. Dan ketika akhirnya ia melangkah maju dan mengatasi segala rintangan dan ketakutannya, kamu akan tahu, dari cara ia menatapmu, dari cara ia berbicara, dan dari cara ia bertahan dan menunjukkan komitmen bahwa perjuangan panjang dan penuh liku-liku ini hanya memiliki satu tujuan utama, yaitu kamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5522 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.